ceramah merupakan cara konvensional, termasuk dalam metode konvensional, yaitu dengan menyampaikan sebuah informasi secara lisan kepada siswa. Berarti di sini seorang guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa menggunakan lisan guru tersebut. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis, mudah, dan gampang. Namun, dalam metode ini terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari metode ceramah yaitu peserta didik lebih pasif karena hanya mendengar mengajarin saja. Berarti di sini seorang murid di sini kekurangannya itu lebih pasif daripada guru tersebut yang mengajar mereka. Kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan dikarenakan hanya guru saja yang bersifat aktif di sini, tetapi siswa di sini bersifat pasif atau hanya mendengar dan melihat apa yang dibicarakan oleh guru tersebut. Siswa yang lebih menyukai pembelajaran visual akan kesulitan menerima pembelajaran. Proses pengajar lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Berarti di sini seorang pelajar hanya mengartikan apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Di sini kelebihan dari metode ceramah, seorang siswa mendorong seorang siswa agar berusaha melatih kefokusan siswa tersebut. Kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Tenaga pengajar dapat mengendalikan atau memfokuskan anak didik terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Di sini metode pembelajaran diskusi yang kedua yaitu metode pembelajaran diskusi. Berarti di sini metode yang digunakan adalah metode diskusi. Metode diskusi termasuk kepada metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa atau di sini memfokuskan kepada kecenderungan siswa bersifat aktif. Di sini siswa dituntun atau siswa dianjurkan bersifat aktif, memberikan argumen-argumen dalam sebuah diskusi yang telah dibentuk oleh guru tersebut. Kelebihan dari metode pembelajaran diskusi, yang pertama, mendorong siswa bersifat aktif dan mendorong siswa bersifat kritis dalam pemikirannya. Yang kedua, mendorong siswa untuk mencapai apa yang ilmu yang ingin didapat siswa tersebut. Yang ketiga, melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Jadi siswa dapat menerima argumen-argumen atau pendapat-pendapat dari siswa yang lain. Kekurangan dari metode diskusi, yang pertama, kecenderungan didominasi siswa yang suka berbicara. Di sini metode demonstrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode demonstrasi. Metode demonstrasi dalam pengajaran dilakukan dengan cara bentuk praktikum sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Berarti di sini metode demonstrasi termasuk kepada metode praktek. Metode ceramah plus. Selanjutnya yaitu metode ceramah plus. Metode ceramah plus mirip dengan metode ceramah pada umumnya, akan tetapi disertai dengan penyampaian materi pembelajaran. Misalnya, seorang guru menyampaikan dengan metode ceramah plus, lalu disertai dengan tanya jawab. Metode ceramah lalu diikuti dengan metode tanya jawab. Yang kedua, metode ceramah lalu diikuti dengan metode diskusi dan tugas. Yang ketiga, metode ceramah lalu diikuti dengan metode demonstrasi dan latihan. Metode pembelajaran resitasi. Selanjutnya, metode pembelajaran resitasi yang kelima. Metode ini diharuskan para siswa membuat suatu resume mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pengajar. Kelebihan dari metode pembelajaran resitasi, yang pertama, mendorong siswa untuk melatih cara menulis yang baik. Yang kedua, siswa cenderung lebih mengingat materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi, siswa mudah dan gampang untuk mengingat apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut.
Lalu melatih siswa untuk bertanggung jawab dan mengambil inisiatif. Kekurangan dari pembelajaran resitasi. Yang pertama, siswa sulit untuk mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami resum yang telah dibuatnya. Guru sulit untuk memahami apakah siswa tersebut telah mengerti atau memahami mengenai materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Di sini metode eksperimen. Kita lanjut kepada metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan dengan kegiatan praktikum atau bersifat praktek, percobaan, sehingga siswa dapat melihat materi pembelajaran secara langsung. Di sini bisa dicontohkan seperti pembelajaran biologi, biologi atau pembelajaran kimia, seorang siswa dapat langsung mempraktekkan materi-materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut melalui atau memasuki ruang lab untuk mengetahui apakah benar materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Oke, kelebihan dari metode eksperimen. Yang pertama, metode eksperimen dapat menjadikan siswa bereksplorasi, mengembangkan diri melalui percobaan tersebut. Yang kedua, membuat siswa berpikir bahwa materi pembelajaran dapat dibuktikan dengan sebuah percobaan. Lalu yang ketujuh, metode karya wisata. Di sini, metode karya wisata, seorang siswa belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus dapat pengawasan dari seorang guru secara langsung. Di sini bisa dicontohkan mengenai materi pembelajaran pramuka. Seorang siswa dapat melihat atau memanfaatkan interaksi langsung dengan lingkungan alam dan tempat-tempat tertentu. Yang kedua, kelebihan dari metode karya wisata. Yang kedua, kegiatan pengajaran lebih menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, merangsang siswa untuk lebih kreatif dalam berpikir dan menyampaikan pendapat atau argumen-argumen dari siswa tersebut. Lalu metode latihan. Di sini metode latihan atau training adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill dari siswa tersebut. Para siswa dengan cara merancang, membuat atau memanfaatkan sesuatu. Kelebihan dari metode latihan dapat melatih kecakapan motorik dan kognitif dari siswa tersebut. Yang kedua, dapat melatih kreativitas dalam diri siswa. Dapat melatih fokus, kecepatan, ketepatan, dan ketelitian dari siswa tersebut. Metode perancangan. Di sini, metode perancangan, siswa dirangsang untuk mampu membuat suatu proyek yang nanti akan diteliti oleh siswa tersebut. Yang pertama, kelebihan dari metode perancangan mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif, mampu memecahkan sebuah masalah, melatih siswa untuk dapat mengintegrasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. Metode debat. Di sini yang ke-10 yaitu metode debat. Dalam metode debat, siswa saling beradu argumen, beradu pendapat baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Di sini metode debat tersebut dilakukan secara formal dengan aturan tertentu, di mana tujuannya untuk membahas suatu permasalahan dan cara bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini kelebihan dari metode debat melatih kerjasama dan kerja kelompok para siswa. Yang kedua, melatih siswa untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen-argumennya. Yang ketiga, mendorong seorang siswa untuk mencari informasi, mencari pengetahuan yang dapat dijadikan argumen pada saat melakukan metode debat tersebut. Mendorong siswa melatih kemampuan dan menyampaikan pendapat dan rasa percaya diri siswa tersebut. Dan metode debat juga mempunyai kekurangan. Kekurangan dari metode debat sering kali menimbulkan argumen-argumen yang tidak ada penyelesaiannya. Yang kedua, hanya siswa tertentu saja yang melakukan kegiatan debat. Nah, di sini sering terjadi
hanya siswa tertentu saja yang melakukan kegiatan debat. Sedangkan di sini kegiatan debat diperlakukan untuk semua siswa. Siswa yang cenderung tidak mengikuti debat adalah siswa yang sering bersifat pasif atau tidak terlalu menyukai debat, tidak terlalu menyukai diskusi, dan tidak berani dalam memberikan argumen. Lalu, yang ketiga, kekurangan dari metode debat, pendapat yang disampaikan seringkali tidak memiliki intisari dan hanya berisi sanggahan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.